Bu Indri putarkan video di depan, kalian perhatikan, kalian cermati. Kalau sudah selesai, sudah paham, sudah dipahami, ya nanti kalian akan mengerjakan. Ada LKPD, ada juga soal evaluasi, dan juga ada proyek yang akan kalian kerjakan. Oke? Ada tugas. Nanti dibentuk kelompok sesuai kelompok kalian masing-masing yang seperti kemarin-kemarin. Sudah siap kan? Siap. Ya. Hari ini kegiatannya seperti itu. Ini langsung putarkan videonya, ya. Ya. Coba. Hai Kini, kembali lagi dengan Kak Rina di online tulis sama orang. Kali ini kita akan belajar tentang Indonesia dari buku kurikulum mereka di Word ya, buku jendela dunia di halaman 38 sampai dengan 40 pembahasannya mengenai teks fiksi dan non fiksi. Yuk di-subscribe dulu biar bacanya like dan share juga ya. Gimana kalau adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, Karina mau mengingatkan bagi yang ingin les bahasa Inggris di online kelas sama bareng Karina, nanti bisa tanya-tanya di DM IG atau bisa juga lihat paket kelas yang ada di formulir pendaftaran di Google Form-nya. Linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi ya. Yuk kita mulai dengan fiksi. Apa ya maksudnya? Kita lihat yang fiksi dulu ya. Pengertiannya adalah teks ini memuat tentang cerita. Peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut adalah hasil imajinasi dari pengarang buku. Teks ini dibuat untuk menghibur pembaca. Jadi ini rekayasa ya. Jadi imajinasi yang dibuat oleh pengarang buku. Ya ini tidak semuanya berdasarkan kisah nyata. Ya. Nah kemudian jenis-jenis teks fiksi, yaitu teks fiksi dapat termuat pada buku cerita anak, ya cerpen, novel, dongeng, komik dan juga puisi. Lalu kalau yang fiksi, pengertiannya adalah teks yang memuat informasi tentang suatu hal-hal yang terdapat dalam teks tersebut adalah hasil dari penelitian dan pencarian data. Teks ini dibuat untuk menginformasikan pembaca. Jenis-jenis teks fiksi yaitu biasanya termuat pada buku pelajaran, ensiklopedia dan juga kamus. Nah kemudian sekarang perhatikan teks 1 yaitu kelinci kecil dan burung pipit, dan teks 2 yaitu survei semi kelinci. Keduanya memiliki persamaan, yakni menyebutkan kelinci pada isi teksnya. Akan tetapi, dapatkah kalian menemukan perbedaan dari teks tersebut? Dan diskusikan dengan teman sebangku dan cari jawaban kalian di buku dan bentuk tabel seperti di bawah ini ya. Nah dari sini kita lihat di sebelah kanan. Nah ini sudah sama tabelnya ya. Nah untuk jumlah tokoh pada kelinci kecil dan burung pipit tokohnya ada 2. Kalau di teks survei semi kelinci hanya 1. Lalu sudut pandang tokoh kalau di teks 1 ya itu orang pertama, kalau teks 2 dia sebagai orang ketiga. Alur ceritanya maju, lalu kalau yang ini netral ya. Kemudian tujuannya kalau yang teks 1 untuk menghibur, teks 2 untuk menginformasikan. Kemudian penulisan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalau yang teks 2 kalimat langsung, amanatnya teks 1 hidup jujur. Kalau yang teks 2 tidak ada amanat, hanya untuk menambah pengetahuan. Target pembacanya kalau yang teks 1 untuk anak-anak karena ceritanya dongeng ya. Lalu kalau yang teks 2 untuk semua umur. Nah, apakah kalian sudah paham? Sekarang cobalah berlatih mandiri dengan mencari sebuah teks non-fiksi singkat dari sumber lain seperti misalnya buku, majalah, atau artikel di internet. Tulislah kerangka dari teks tersebut dalam buku tulis kalian. Nah, setelah membaca penjelasan tentang buku fiksi dan non-fiksi, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, termasuk dalam jenis teks apakah kelinci, kecil, dan burung pipit? Yang pertama, jawabannya adalah termasuk fiksi. Yang kedua, termasuk dalam jenis apakah teks survei semi kelinci? Ini adalah non-fiksi. Lalu jika teks tersebut dimuat dalam buku, termasuk dalam jenis apakah kedua teks tersebut? Nah, di sana dia termasuk buku cerita anak ya. Yang keempat, dapatkah kalian membedakan jenis buku dari sampulnya dan apakah kalian membedakannya? Nah, untuk dari sampulnya mungkin bisa buku pelajaran IPA ya, kemudian ensiklopedia. Membedakannya adalah dari judul ya, dari judulnya. Nah, yang kelima, dapatkah kalian membedakan dari isi tulisannya dan apakah kalian membedakannya? Biasanya dari percakapannya ya, dari pembagian paragrafnya dan dari tanda petiknya. Nah, pembelajaran itu dia tadi pengertian dari apa? Pengertian dari apa? Iya, teks fiksi dan non fiksi. Dari penjelasan tadi yang ibu putarkan sudah jelas? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Mas Radit? Tidak ada. Tidak ada ya? Bu Indri lanjutkan ya. Perhatikan tadi. Halo semua. Itu tadi
video yang sudah kalian lihat yang kedua? Betul. Unsur-unsur intrinsik di dalam cerita. Ada apa saja unsur-unsur intrinsik itu? Terus alur cerita, iya latar. Yang pertama harus ada judul ceritanya, deh. Iya, ada judul ceritanya. Dari video yang kalian cermati, yang kalian lihat tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Oh iya, Mas Angga. Apa Mas Angga? Latar itu apa? Coba tadi Mas Angga kurang paham. Oh iya, ngantuk. Ada yang mau membantu Mas Angga untuk menjawab? Oh iya, Mbak Lia, coba. Apa? Keterangan tentang lokasi dan waktu cerita. Iya, latar adalah Keterangan tentang keterangan tentang lokasi dan waktu cerita. Itu Mas Angga. Latar itu apa? keterangan tentang lokasi dan waktu cerita. Iya, keterangan dan lokasi kapan di mana cerita itu terjadi. Itu yang dimaksud dengan latar dalam cerita. Sudah paham Mas Angga? Ya, yang lain bagaimana? Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu mengerjakan LKPD dan juga proyek secara berkelompok. Coba kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Coba perhatikan dulu. Perhatikan dulu, coba itu tugas kalian, yaitu langkah kerjanya. Yang pertama, Bu Indri kan sudah menyiapkan cerita, potongan-potongan cerita. Ya kan itu? Nah, potongan-potongan cerita itu nanti kalian susun menjadi sebuah cerita yang runtut. Nah, yang runtut. Cara kerjanya yaitu satu, tulislah nama kelompok kalian masing-masing di samping itu sudah ada di lembar kerja kalian. Yang kedua, siapkan alat dan bahan untuk menempel. Sudah membawa semuanya alat-alatnya? Apa saja? Iya, gunting dan juga lem untuk menempel. Ya, yang terakhir kerjakan dengan teliti. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu susunannya, bacaannya itu ceritanya. Nanti jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar.